Cek cek. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel Awal Gans, tontonan membahas film-film yang non-faedah. Tentunya sudah dipastikan kamu tidak perlu lagi jauh-jauh ke bioskop atau streaming online yang dipenuhi dengan iklan pembesar ton. Sekali lagi saya ingatkan bahwa video ini hanya sekedar untuk hiburan. Syukur-syukur kalau bisa menambah wawasan kalian. Di video kali ini kita akan merangkum film yang berjudul Young Mother 3. Film ini menceritakan tentang seorang kakek yang merasa kesepian setelah ditinggal oleh istrinya. Hingga pada suatu hari ia kembali menemukan kebahagiaan ketika bertemu dengan seorang wanita muda cantik. Tapi rupanya si wanita sangat sulit didapatkan. Sampai-sampai si kakek berguru kepada temannya, yaitu kakek Sugiono. Nah, penasaran gimana sama alur cerita filmnya? Tapi sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, ada baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu. Ya, hitung-hitung buat bayar rokok dan kopi saya selama mengedit, ya kan? Anjay, Yono. Tanpa berlama-lama langsung saja pasang handsfree, message-kan posisi rebahan, stop chattingan sama mantan, selamat menonton, dan intro. Film dibuka dengan berfokus pada seorang kakek tua yang bernama Yong Tai, yang artinya cukup muda. Yong Tai tinggal bersama anak, menantu, dan cucunya, sedangkan sang istri sudah lama meninggal dunia. Yong Tai bekerja sebagai apoteker untuk menutupi kesedihannya itu. Saat bekerja, Yong Tai selalu tersenyum ramah kepada semua pelanggan. Suatu hari saat tengah berjalan-jalan, Yong Tai terjatuh karena tersenggol oleh pria yang tak bertanggung jawab. Untungnya, seorang wanita muda cantik bernama Jin Hye datang menolongnya. Jin Hye bahkan membantu Yong Tai memasang resleting. Alah, maksud Mimin memasang sialnya. Saat itulah Yong Tai merasa terpesona dan mengalami puber kedua atau ketiga. Entahlah, hanya Saitama yang tahu. Lanjut. Scene memperlihatkan Jin Hye yang sedang bersama kekasihnya. Keduanya sempat bercocok tanam sebentar sebelum akhirnya terlibat perselisihan. Dampaknya hubungan keduanya pun kandas hingga membuat Jin Hye menangis kesedihan. Uluh, kasihan mbak, sini Mimin peluk. Anjay, canda John. Esoknya karena menangis semalaman, Jin Hye pun sedikit terlambat ke tempat kerjanya. Ternyata rupanya Jin Hye bekerja sebagai mbak-mbak SPG, tapi berbeda dari mbak-mbak SPG yang biasanya pakai baju seksi dengan bedak berlapis-lapis. Wajah Jin Hye justru terlihat netral, ditambah lagi dirinya disuruh menggunakan kostum beruang. Entah apa maksud dari sutradara film ini, wanita secantik Jin Hye disuruh memakai kostum beruang untuk menarik pelanggan. Ya, bisa jadi menandakan dari film ini kalau good looking bukanlah segalanya. Ketika jam istirahat, Jin Hye pergi membeli obat ke apotek Yong Tai. Karena merasa gerah, Jin Hye pun melepas kostumnya. Hal itu membuat Yong Tai terkejut karena ia mengenali wanita yang sudah membuatnya merasa muda lagi. Sayangnya saat itu Yong Tai gak sempat ngobrol dengannya. Scene berpindah kepada Yong Tai lagi tengah memeriksakan dirinya ke dokter. Disinilah terungkap kalau Yong Tai memiliki penyakit kronis yang membuat hidupnya nggak lama lagi. Tapi kesedihan Yong Tai tak bertahan lama, karena esoknya ia kembali bertemu dengan Jin Hye. Di sini Yong Tai masih terlihat kaku, dan sebelum Jin Hye pulang, Yong Tai pun memberikannya obat sirup. Karena belum puas bertemu dengan Jin Hye, akhirnya Yong Tai pun pergi ke tempat wanita itu bekerja. Dan ternyata jaraknya hanya 5 langkah saja, seperti judul lagu, anjay. Yong Tai lalu memberikan bingkisan untuk Jin Hye. Tanpa banyak bicara, ternyata Yong Tai adalah pria yang pantang menyerah. Hari-hari berikutnya ia terus memberikan hadiah untuk Jin Hye, hingga membuat wanita itu merasa bingung. Karena teman-temannya mempunyai rudal yang masih segar, sedangkan ia malah rudal temannya kakek Sugiono. Akhirnya Yong Tai memberanikan diri untuk mengajak Jin Hye pergi ke warung kopi. Jin Hye yang merasa malu berduaan bersama kakek-kakek, sedangkan pengunjung yang lain berkencan bersama kekasih mereka yang masih sama-sama muda. Pada kesempatan itu Yong Tai menyatakan perasaannya dan memberikan cincin kepada Jin Hye. Hal itu jelas membuat Jin Hye marah dan pergi meninggalkannya. Tapi walaupun sudah ditolak, Yong Tai masih sering memperhatikan Jin Hye dari apotekernya. Suatu hari, Yong Tai melihat Jin Hye yang sedang diganggu oleh preman pasar hingga membuatnya pingsan. Dengan cepat, Yong Tai pun membawa Jin Hye ke rumah sakit. Sejak saat itu, Jin Hye pun sadar kalau Yong Tai memang menyukai dirinya.
Esoknya Jin Hee yang telah sehat, terlihat ia sudah kembali bekerja seperti biasa. Saat Jin Hee mendapat telepon dari temannya, sayangnya kejadian itu dilihat oleh bosnya. Lelaki itu pun memarahi dan memukul Jin Hee karena dianggap nggak profesional. Untungnya Yong Tai mobil cu. Aduh, nasib rumah di tepi jalan. Lanjutlah. Untungnya Yong Tai segera menolongnya. Lama-kelamaan Jin Hee pun luluh dengan kebaikan Yong Tai. Jin Hee juga menerima cincin yang diberikan oleh Yong Tai dan keduanya pun resmi menikah. Meski begitu, ia menolak memberikan tubuhnya kepada Yong Tai dan gak seperti kakek Sugiono yang pasti langsung membabat habis goa para wanitanya. Kakek Yong Tai yang baik hati ini memilih menuruti keputusan Jin Hee. Jin Hee pun diperkenalkan dengan keluarga si kakek. Kedatangan Jin Hee jelas membuat para lelaki di rumah itu senang, sementara si menantu dibuat makan hati setiap harinya. Suatu hari Jin Hee yang memang sudah sakit-sakitan kembali harus dirawat di rumah sakit. Saking khawatirnya, Yong Tai memohon-mohon pada sang dokter untuk menolong Jin Hee. Kejadian itu disaksikan oleh Jin Hee yang semakin yakin dengan ketulusan cinta Yong Tai. Jin Hee sudah lebih akrab dengan menantunya. Keduanya membeli make up dan cancut bersama. Usai berdandan dan menggunakan pakaian barunya, si menantu berhasil memperbaiki hubungannya dengan suaminya. Dan tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan wih. Selain itu, sejak kedatangan Jin Hee, sang cucu pun menjadi semakin giat belajar. Rupanya Jin Hee telah membawa perubahan yang baik pada keluarga Yong Tai. Hubungan Jin Hee dan keluarganya pun menjadi semakin dekat. Bahkan Jin Hee sudah bersedia tidur satu ranjang bersama Yong Tai. Keduanya pun akhirnya melakukan mantap-mantap di malam pertama yang sebelumnya belum pernah dilakukan sejak menikah. Atare sih segoyang ngadek. Sayangnya tak lama kemudian Yong Tai meninggal dunia dikarenakan penyakitnya. Sontak saja hal itu membuat Jin Hee menjadi sedih. Ketika Jin Hee tengah membereskan barang-barangnya, ia menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Yong Tai. Intinya dalam surat itu Yong Tai berterima kasih kepada Jin Hee yang bersedia menemaninya di masa tuanya. Asli, scene ini sedih banget sampai nggak tahu tulisan apa yang dijelaskan si kakek. Meski bersedih, akhirnya Jin Hee bisa move on juga. Apalagi sekarang ia sudah memiliki keluarga yang menyayanginya. Tamat, ending yang mengakekkan. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini yaitu cinta itu nggak memandang umur, tapi memandang dompet. Anjay, nggak juga sih. Kan di awal film, Jin Hee nggak suka sama Yong Tai yang jelas-jelas berduit. Buat kalian yang sedang memperjuangkan seorang wanita, contohlah kegigihan kakek Yong Tai. Semoga kalian bisa mudah memahami alur cerita filmnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan ini hanya sekedar buat hiburan semata. Ambil aja sisi positifnya. Sekian dulu rangkum film kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena video ini hanya sekedar hiburan. See you the next video and goodbye.